Baik, Mas Kris, pertanyaan pertama untuk Mas Kris ya. Karena temanya kan tentang demonic possession, kerasukan setan. Jadi yang perlu kita pahami dulu ya definisinya sama. Sebenarnya siapa itu iblis atau setan? Oke. Ini sebelum saya menjawab, ini kalau pembahasannya kalau sambil dimatiin lampunya lebih suasananya lebih dapat nih. Nah, jadi teman-teman pemuda boleh matikan lampu ya. Oke. Saya cerita latar belakang saya dulu ya. Kenapa saya Oh iya ya, mungkin belum kenalan ya dengan Mas Kris ya. Saya lupa, sorry. Ya. Mungkin boleh kenalan sedikit ya. Sorry. Ya, nama saya Christian Kusumawardana. Saya sarjananya S1 Fisika Murni. Jadi kalau dibilang rasional, menurut saya orang fisika murni cukup rasional lah ya. Karena ada yang bilang, "Mas, orang rasional kok percaya sama setan gitu ya? Adanya setan atau malaikat." Gitu. Saya pikir orang rasional yang sehat akan percaya bahwa ada setan dan malaikat gitu. Kemudian saya ambil S2 di Saat, ambil MDiv. Kemudian saat ini saya ambil MTH di SD Bandung. Nah, sebelum saya berkaitan dengan tema ini, paling tidak saya punya pengalaman terjun di pada masa keberdosaan saya ya. Salah satu dosa saya yaitu saya terlibat di dalam okultisme kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi pembahasan ini bukan berdasarkan pengalaman saya, karena kalau hanya berdasarkan pengalaman pasti akan menipu banyak hal. Oleh sebab itu ketika kita harus membahasnya berdasarkan firman Tuhan, diletakkan berdasarkan terang firman Tuhan, baru tahu oh ternyata kebenarannya sekian. Tapi nanti akan saya coba sharing-sharing sedikit tentang pengalaman saya itu ya. Baik. Oke. Jadi tadi saya lanjut kalau pertanyaan tadi ya. Nah, apa itu? Siapa itu iblis atau setan ya? Ya. Saya bertanya dulu, percaya bahwa ada setan nggak? Oh, percaya, Mas. Karena ada anak pemuda zaman sekarang ada yang nggak percaya begitu ya. Oh, iya. Tapi kalau kalau nggak percaya nanti saya doakan supaya bisa melihat begitu loh ya. Di sini di Pontianak mah rata-rata untuk hal-hal seperti itu sangat dekat ya. Iya, di Kalimantan tradisi-tradisi gitu ya. Oh ya. Betul. Nah, tadi pertanyaannya iblis atau setan itu apa gitu ya? Siapa dia? Kalau kita membaca Ibrani 2 ayat 7 dan 9, dan di kitab Yesaya juga ada, jelas sekali pada dasarnya pada awalnya Allah menciptakan malaikat yang disebut paling sering ada tiga nama yang disebut di dalam Alkitab, yaitu Mikael, Gabriel, dan juga sebetulnya Lucifer. Nah, 3 malaikat ini yang sering disebut dan posisinya paling tinggi. Di Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Lucifer itu disebut kalau di dalam kitab itu disebut sebagai bintang timur atau putra fajar gitu. Nah, kalau Yesus Kristus putra Allah, anak Allah, tetapi kalau Lucifer ini putra fajar, bintang timur. Nah, karena kita tahu persis bahwa di dalam teologi jelas sekali juga dikatakan demikian, Lucifer ini jatuh di dalam dosa karena kesombongannya, karena dia malaikat yang sangat terang, bintang timur ya, begitu indah, elok sekali. Dan kemudian dia membawa sepertiga malaikat-malaikat yang lain untuk ikut memberontak gitu. Nah, yang disebut iblis itu adalah malaikat Lucifer yang memberontak. Nah, iblis itu disebut juga setan. Nah, sepertiga malaikat-malaikat yang ikut bersama-sama dengan Lucifer, ini yang disebut roh-roh jahat di dalam Alkitab. Jadi jelas sekali, malaikat itu sebetulnya punya tugas, yaitu di dalam Yesaya 6 ayat 2-3 itu melayani Tuhan Allah. Lucifer sebelum
sebelum dia memberontak pada Allah, dia juga memiliki tugas, yaitu memimpin penyembahan kepada Allah. Dan juga tugasnya yang kedua yaitu melayani manusia. Nah, ini unik. Kenapa? Karena malaikat ini, kalau kita membaca kitab Ibrani, itu diciptakan di atas manusia. Levelnya itu, derajatnya itu di atas manusia. Tetapi pasti di bawah Allah, karena Allah sang pencipta, malaikat adalah ciptaan. Oleh sebab itu, tetapi tugas malaikat adalah melayani manusia. Di dalam Ibrani 1 ayat 13-14 gitu. Nah, ini prinsip pelayanan, kita tahu persis bahwa yang tinggi melayani yang rendah. Bukan kebalik, yang rendah melayani yang tinggi, enggak. Prinsip pelayanan di dalam iman Kristen adalah yang tinggi melayani yang rendah. Nah, inilah kenapa iblis itu dan roh-roh jahat itu berusaha menarik malaikat, berusaha menarik manusia untuk menjauh dari Allah. Gitu. Itu jadi iblis, setan itu sama, yaitu Lucifer, yang malaikat yang jatuh dalam dosa. Sepertiga malaikat-malaikat itu yang juga terlibat di dalamnya itu disebut roh-roh jahat. Gitu. Oke, baik. Nah, ini kan menarik ya. Kalau tadi Mas Kris bilang, katakan bahwa setan atau iblis adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Sekarang pertanyaannya, wujudnya setan atau iblis itu seperti apa? Apakah kayak yang di film-film itu? Tapi kan katanya malaikat, harusnya malaikatnya cantik, bagus ya. Tapi ini kan gimana nih, Mas Kus? Oke, saya dasari dari 2 Korintus 11 ayat 14 ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Ini kembali ke firman ya. Dikatakan demikian, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kenapa? Kalau melihat iblis, roh-roh jahat begitu ya, itu bisa masing-masing bisa banyak. Kalau di Jawa itu misalkan tuyul, gendruwo sebutannya ya. Terus apa? Kuntilanak kalau di Pontianak. Kuntilanak, ya, di Pontianak begitu ya. Nah, tapi di Afrika, di Amerika bahasa seperti itu wujudnya gitu ya, masing-masing berbeda-beda. Tetapi karena ini wujudnya roh itu bisa berubah wujud apa saja. Bahkan di dalam kitab 2 Korintus ini dikatakan iblis pun bisa menjadi malaikat terang. Bahkan bisa menyerupai Yesus. Jadi dulu saya pernah dengar kesaksian satu pendeta yang ketika berdoa diberi penampakan Yesus itu, tapi hatinya tidak damai sejahtera. Kemudian dia ingat firman Tuhan ini dan kemudian dia tolak wujud Yesus itu di dalam nama Yesus, kemudian baru ketahuan ternyata itu roh jahat begitu. Nah, oleh sebab itu kalau mengandalkan wujudnya seperti apa bisa berubah-ubah. Termasuk dalam wujud nenek moyang kita. Nah, ini kalau di Kalimantan, di Singkawang atau apa begitu ya, mereka punya pengalaman real berjumpa dengan nenek moyangnya. Saya pun dulu pas waktu jatuh masih di dalam dosa sebelum bertobat, saya pernah melihat kakek nenek saya gitu yang sudah meninggal. Nah, kalau pemahaman tidak benar, kita menganggapnya bahwa oh ini memang kakek nenek saya, dia tahu ini tahu itu, tahu kesukaannya, tahu enggak sukanya apa gitu ya. Enggak. Itu sebetulnya perwujudan dari roh-roh jahat. Oleh sebab itu penting sekali hati-hati untuk kita bisa memahami ini. Gitu. Oke, jadi wujudnya bisa macam-macam ya, Mas ya? Bisa macam-macam. Nah, kalau bicara soal wujud, oke, bisa macam-macam. Sekarang pertanyaannya, itu roh jahat itu ada di mana sih? Di samping saya ada nggak? Atau di depan saya, belakang saya? Di mana nih? Nah, oke. Oke. Roh jahat ada di mana? Kalau kita membaca dari firman Tuhan di Lukas 8 ayat 27, di situ ada orang yang kerasukan ribuan setan begitu ya, roh jahat begitu, legion gitu ya disebut, itu dia tinggalnya di pekuburan. Nah, itu tempat-tempat yang dianggap angker, dikhususkan itu banyak di sana. Kemudian, tetapi di gereja apakah ada? Oh, tenang saja. Markus 1 ayat 23 dikatakan ada orang yang kerasukan roh jahat, posisinya di mana? Di rumah ibadah.
Jadi di gereja pun ada, gitu ya. Jadi tidak ada tempat yang istilahnya iblis atau setan itu sampai tidak bisa masuk, gitu ya, nggak bisa. Nah, kemudian Yesaya 14 ayat 12 jelas sekali bintang timur dibuang ke bumi. 2 Petrus 2:4 dikatakan malaikat-malaikat berdosa dilempar ke neraka. Jadi tempatnya bisa di mana saja, tetapi dia karena makhluk ciptaan, dia tidak maha hadir. Oke. Ya, berarti dia bisa di mana saja, tetapi dia tidak maha hadir. Ya. Ya. Benar. Ya. Oke, ya. Saya kasih cerita sedikit ya, contohnya ya. Oke. Ada satu gereja dulu, pengalaman gereja tertentu yang mengadakan, waktu itu saya pernah terlibat pelayanan di sana juga. Biasanya ada KKR 10 hari menjelang turunnya Roh Kudus, gitu ya. Peringatan itu, gitu. Pentakosta ya. Nah, waktu saya punya teman berdoa, dia diam aja berdoa minta hikmat supaya bisa menerjemahkan bahasa roh yang diucapkan oleh pemimpinnya, pendetanya waktu itu. Dan ternyata diambil dari kitab Yesaya. Kemudian dia berdoa lagi minta hikmat untuk bisa menerjemahkan bahasa roh, yang ada satu jemaat yang fenomenanya mirip. Tapi rupa-rupanya yang diucapkan oleh salah satu orang yang hadir di tempat itu, yaitu ternyata bukan sedang kepenuhan Roh Kudus, tetapi sedang kerasukan setan. Nah, itu bukti bahwa sebetulnya di gereja pun juga ada roh jahat yang juga bisa. Makanya penting sekali untuk jangan sembarangan membuka hati kita untuk masuk. Jangan dulu, dengarkan dulu. Domba yang baik adalah mengenal suara gembalanya. Apakah benar itu Roh Kudus atau jangan-jangan roh jahat, begitu. Gitu. Baik. Nah, kita tahu bahwa roh itu bisa di mana saja, ya. Nah, sebenarnya apa sih yang roh jahat atau setan atau iblis itu sedang rencanakan, sedang kerjakan ya di dalam kehidupan di dunia ini? Oh, yang jelas dia di mana saja, di banyak tempat, bukan sedang ngopi begitu ya. Bukan ada cerita, ada cerita kemudian kelihatan setan, kemudian ternyata setannya baru makan bakso gitu ya, enggak, ya. Tapi berdasarkan firman Tuhan dari Kejadian 3, juga peristiwanya di Matius 4 ketika Yesus, gitu ya, di Kejadian 3 itu Adam dan Hawa, jelas sekali tugas yang mereka kerjakan adalah mencobai, supaya ya manusia jatuh di dalam dosa, jelas sekali. Kemudian yang kedua yaitu Yohanes 8 ayat 44, di situ dikatakan jelas sekali, disebut bapa segala pendusta. Jadi tugas mereka itu menyesatkan. Mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu kebenarannya, tetapi yang mereka kerjakan adalah menyesatkan. Ya, mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu kebenarannya, tetapi yang mereka kerjakan menyesatkan. Yang ketiga yaitu Wahyu 12 ayat 10 dikatakan mereka mendakwa orang-orang percaya. Nah, makanya saya sharing dikit ya pengalaman saya ya ketika didakwa begitu ya. Waktu di kampus Saat ada satu pengalaman, malam-malam hari kami berdoa, biasanya 4 orang mahasiswa berdoa untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada satu kakak tingkat saya sharing bahwa di tempat dia praktek itu ada majelis ya ini ya, pengen jadi anggota DPRD begitu. Kemudian dia memakai jasa dukun supaya bisa jadi DPRD. Ini majelis ya. Kemudian anaknya mau dipasangi susuk supaya seluruh keluarganya itu bisa menarik perhatian banyak orang sehingga suaranya bisa memilih. Nah, anaknya enggak mau, terus bergumul. Nah, waktu itu kami sama-sama doakan. Waktu kami doakan bersama-sama malam, ya sudah di situ tidur. Nah, waktu saya berdoa buat ini pemuda, gitu, saya merasakan kok ada sesuatu yang berat, pergumulan berat. Gitu ya. Tapi saya coba tidak pikirkan itu. Kemudian waktu malam tidur, saya nggak tahu tiba-tiba itu ada 3 roh jahat datang
kemudian saya tidak bisa bergerak, saya buka mata tetapi saya tidak bisa bergerak, langsung semua dosa-dosa saya itu diingatkan semuanya. Wah, itu saya didakwa, semuanya dosa itu saya dibongkar, diingatkan semua. Saya merasa saya menjadi ragu-ragu apakah saya ini adalah sungguh-sungguh sudah jadi anak Tuhan atau belum, gitu. Nah, kemudian saya cuma ingat, Tuhan ingatkan saya satu firman-Mu, maka saya pasti menang. Kemudian saya diingatkan sama firman Tuhan, dan kemudian saya tangking semuanya, 3 roh jahat itu keluar. Singkat cerita seperti itu. Dan kemudian saya ingat bahwa kalau mengandalkan perasaan saja, saya menjadi ragu-ragu bahwa saya ini sudah anak Tuhan atau belum. Tapi kalau saya ingat firman Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadi anak-anaknya. Nah, berdasarkan firman Tuhan itu, iman saya kembali diteguhkan, saya bisa melawan iblis. Nah, itu fungsinya mendakwa mereka. Kita diingatkan, dibuat ragu bahwa kita ini sungguh-sungguh anak Tuhan. Ya, kita tugasnya menggoda, mendakwa kita. Nah, tadi menarik kalau dikatakan dia mengingatkan setiap dosa-dosa kita, mendakwa kita, ya. Berarti ini iblis ini punya pengetahuan, ya. Ya, punya pengetahuan tentang apa yang kita lakukan. Apakah iblis memang atau setan itu tahu semua tentang hidup kita ini? Oke. Tadi ya saya bilang tadi, dia bisa hadir di mana-mana, tetapi dia tidak maha hadir. Nah, itu artinya dia tahu banyak, ya. Bayangkan loh, pengalamannya lebih lama daripada manusia loh. Nah, apalagi dengan dosa-dosa kita, lawang dia yang mencobai, pasti tahu bahwa kita berdosanya apa saja, pasti tahu gitu. Tetapi iblis, roh jahat tidak maha tahu karena dia ciptaan, termasuk malaikat. Kalau kita membaca Yudas 1 ayat 9, di situ terjadi perselisihan antara Mikael dengan iblis. Perselisihan tentang apa? Tentang mayatnya Musa itu dikubur di mana? Di mana tempatnya? Mereka tidak tahu ternyata. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 12, itu jelas sekali malaikat itu bertugas melayani orang-orang percaya. Jadi kita harus seimbang pembahasannya ya. Jadi bukan hanya tentang iblis, tapi juga tentang malaikat itu bertugas melayani orang-orang percaya. Dan juga ternyata malaikat itu pun juga mempelajari pengen tahu rahasia tentang Injil. Jadi ini penting sekali bahwa rupa-rupanya sekalipun level mereka di atas manusia, tetapi mereka tidak mau tahu. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang dukun ya itu ya, ada dukun yang tahu kemudian, oh dosamu, kamu pernah kayak gini gitu ya. Atau pas kita melayani pengusiran setan, kemudian setan ketawa-ketawa, terus kemudian dosa kita disebutkan begitu ya. Nah, ini penting sekali sebelum kita, makanya penting sekali mengaku dosa di hadapan Tuhan supaya terus hati kita ini tidak menuduh diri kita, dan kemudian iblis menggunakan kesempatan untuk mendakwa kita sehingga kita tidak memiliki dampak dalam pengelayanan kita. Nah, ini penting sekali. Baik, terima kasih, itu introduction tentang siapa setan, siapa iblis, dan apa pekerjaannya. Nah, kita akan fokus ke tema kita, Mas Kris ya, tentang demonic possession ya. Pertanyaannya, ya ini tentang kerasukan setan. Mungkin nggak sih? Ya, pertanyaannya, orang kerasukan setan bisa nggak? Ya bisa ya. Tapi sekarang pertanyaannya kita mau spesifikkan, apakah kita nih orang Kristen bisa kerasukan setan? Ya, saya pertegas dulu ya. Orang Kristen, kita harus bedakan dulu antara orang Kristen dan orang yang beragama Kristen. Karena ini mirip tapi esensinya sangat berbeda sekali di mata Tuhan, dan kemudian dampaknya khususnya terhadap tema yang kita bicarakan ini. Kalau orang Kristen yang sejati, yang sudah mengalami kelahiran baru dan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, oh jelas sekali tidak bisa kerasukan setan. Contoh kerasukan setan yang paling jelas yaitu legion gitu ya. Tidak sadar diri, punya kekuatan luar biasa. Orang Kristen sejati tidak bisa. Tetapi orang Kristen yang sejati, orang yang beriman sejati,
bisa mengalami intimidasi. Intimidasi itu bisa serangan mental, emosional, bahkan kalau Tuhan izinkan bisa mengalami serangan fisik. Contohnya siapa? Di dalam Perjanjian Lama yang paling terkenal yaitu Ayub. Jadi itu bertahap. Harta bendanya dulu, keluarganya dulu mengalami serangan dan kemudian sampai tubuhnya, tetapi fisiknya itu kemudian, tapi itu berdasarkan seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, nggak mungkin bisa. Ya, itu yang dialami oleh orang Kristen yang sejati. Nah, kalau orang yang beragama Kristen bisa dimasuki atau kerasukan roh jahat. Saya beberapa kali temui yang ketika melayani pengusiran setan, begitu orang kerasukan setan itu orang-orang Kristen ternyata. Bahkan orang yang aktif melayani. Ya, saya ada pengalaman juga Mas gitu Mas. Makanya saya bertanya ini. Jadi itu artinya dia belum sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati. Nah itu butuh dibimbing. Dan diinjili ya supaya percaya Yesus. Ya. Nah, oke Mas. Sekarang pertanyaannya gini. Ini kan tadi ada yang bertanya sekilas ya tadi ya. Apa sih dan bagaimana sih kita bisa membedakan orang yang kerasukan setan dengan orang gila atau skizofrenia gitu ya? Itu gimana kita bisa bedakan ya? Karena kan mirip-mirip ya, kayaknya gejala-gejalanya mirip-mirip ya. Orang gila suka teriak-teriak. Ya, orang kerasukan mungkin bisa teriak-teriak juga ya. Jadi gimana nih bedakannya? Yang pertama yang paling penting itu adalah setiap kali kita melayani, untuk bisa membedakan itu minta hikmat sama Tuhan. Ya, jadi orang skizofrenia dan sebagainya itu ada film orang jenius sekali matematika, dia melihat ada dua sosok, padahal semua orang tidak melihat, tapi ada dua sosok itu. Lah itu bisa membedakan enggak? Ini orang, nah itu butuh beberapa ujian. Yang paling penting yaitu hikmat dari Tuhan, yang kemudian ujian, tes dulu. Ini psikologi, permasalahan psikologi, atau kerasukan setan, atau bisa dua-duanya. Nah ini treatmentnya dalam melayaninya bisa berbeda. Oleh sebab itu ketika menghadapi ini selalu berdoa, minta hikmat sama Tuhan, dan kemudian perlu diperlengkapi dengan pengenalan psikologi, kemampuan psikologi, dan juga tentang pemahaman tentang kerasukan setan. Nah biasanya yang ciri yang paling jelas itu adalah kalau kita membaca kisah Legion itu di Lukas 8 ayat 26 sampai 33. Yang pertama itu perubahan karakter. Bisa jadi orang gila, bisa suaranya bisa berubah dan sebagainya, tapi orang yang kerasukan setan itu bisa berubah total. Suaranya bisa seperti anak kecil begitu, padahal orang yang dewasa badannya besar tapi bisa suaranya anak kecil gitu. Yang kedua, biasanya memiliki kekuatan fisik lebih daripada orang normal. Makanya kalau melayani pelepasan jangan sendiri. Ya, jangan sendiri. 3, 4, minimal 3 orang lah. Ya, itu karena kekuatannya tergantung dengan jumlah roh yang ada di dalam dirinya ya. Itu dengan besar, bisa memiliki kekuatan yang besar itu. Nah, itu penting sekali untuk bisa membedakannya. Butuh hikmat dari Tuhan dan juga untuk kemampuan tes. Tapi dua ciri ini biasanya kalau ada orang yang levelnya orang kerasukan roh jahat lebih tinggi, itu biasanya juga bahkan diikuti dengan kadang ya, tapi tidak selalu, bau. Bisa harum sekali atau bisa bau sekali. Nah kalau nanti ternyata dua-duanya, yaitu permasalahan psikologi dan juga kerasukan setan, saya beberapa kali dapat ini dua-duanya permasalahannya ya, solusinya yaitu dikeluarkan dulu setannya, baru di konseling prosesnya. Nah ini penting, harus ada follow up-nya, selalu harus ada follow up-nya, kalau enggak bisa lebih parah. Oke, ada follow up-nya. Nah, oke, nanti habis ini kita ada Q&A Mas Chris ya.
Sebelum Q&A, Ya. saya mau tanya lagi pertanyaan terakhir. Gimana kita bisa mengalahkan kuasa setan itu? Ini penting sekali dihafal ayat ini ya. Yakobus 4 ayat 7. Di situ jelas sekali dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Caranya cuma satu itu. Setelah itu lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi karena gini, kita ini levelnya di bawah iblis, di bawah malaikat. Malaikat jauh lebih berkuasa, iblis jauh lebih berkuasa daripada kita. Jadi solusinya bukan dengan kekuatan diri kita, bukan. Sekuat apapun kita tidak bisa. Oleh sebab itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, itu penting sekali. Oke, Jadi jangan takut. Jangan takut, tapi jangan sok gitu ya. Wah, saya pelayan, saya hamba Tuhan, pendeta besar begitu ya, jangan. Tetapi kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh tunduk kepada Allah dan mengandalkan Allah saja. Begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sekian. Teman-teman silakan memberikan pertanyaan. Silakan boleh klik di kolom komentar untuk bertanya langsung dengan Mas Christian Kusumawardana tentang topik kita pada malam hari ini, yaitu demonic possession, ya, kerasukan setan. Baik, silakan boleh memberikan pertanyaan, teman-teman. Ditunggu ya. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan titipan yang saya pernah ditanya. Ini kita ini bisa lihat setan nggak sih, Mas? Ya, silakan ya teman-teman. Jadi, sambil dijawab nanti teman-teman boleh bikin pertanyaan juga. Oke, silakan Mas, jawab Mas. Kalau dulu ya, sebelum saya bertobat begitu ya, waktu masih terlibat okultisme, saya bisa melihat setan semau saya. Gitu ya. Tetapi setelah bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya harus belajar tunduk sama Tuhan, dan ilmu saya sudah buang ilmu hitam saya. Kemudian saya belajar sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan melihat, ya pasti punya maksud. Kadang ada kalanya saya tidak melihat, tetapi saya merasakan ini tempat tertentu ini ada sesuatu yang tidak beres begitu ya. Nah, saya cerita waktu ada satu jemaat yang punya toko kimia di Bali. Waduh, Bali itu kan juga sangat kental sekali di sana. Nah, ternyata rupa-rupanya keluarnya adalah semua pegawai itu hampir semua, dan seringkali melihat macam-macam setan penampakan di pabriknya itu gitu ya. Kemudian saya tanya-tanya latar belakang sejarahnya tempat ini gimana. Ternyata rupa-rupanya waktu saya doa gitu beberapa tempat begitu, pada satu tempat itu saya merasakan cukup berat sekali. Terus kemudian saya tanya latar belakang tempat ini apa, ternyata benar di situ bekas untuk tempat pemujaan gitu. Suasananya biasanya ada dua, emosional yang sangat tinggi. Jadi kerja pegawai antar pegawai itu emosional tinggi. Yang kedua, mempengaruhi suasana, yaitu tentang seks, pornografi, kemudian perselingkuhan, itu kuat sekali tempat itu. Nah, kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya maksud. Maksudnya pasti baik, yaitu supaya kita semakin mendekat, semakin tunduk kepada Allah. Terlepas nanti kalau ada, mungkin dulu pernah ada yang satu mahasiswa yang seringkali melihat kayak gitu sampai ketakutan, apakah ini karunia? Saya berani katakan itu bukan karunia. Karena kalau di dalam Alkitab, karunia itu adalah mendatangkan damai sejahtera. Lah itu kalau mendatangkan ketakutan itu bukan karunia. Lah itu artinya pasti ada latar belakang keluarganya. Nah itu harus digali. Apakah jangan-jangan keluarganya pernah terlibat dalam okultisme? Gitu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Jonathan. Mengapa orang yang non-Kristen pun ada yang melakukan praktek pengusiran roh jahat? Ini gimana nih, Mas? Ada orang non-Kristen nih. Ya. Iya, tenang saja. Tadi disebut di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis itu adalah bapa segala pendusta. Saya dulu juga demikian. Jadi levelnya, makanya
kalau orang terlibat dalam okultisme, lama-kelamaan semakin lama semakin pengen lebih level, lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi lagi. Nah, itu cara satunya, cara iblis di situ. Nah, bisa nggak agama lain atau bahkan dukun dan sebagainya itu bisa pengusiran setan? Bisa, tetapi itu sifatnya sementara. Itu deal-dealan antar roh jahat supaya apa? Supaya semakin terikat. Nah, itulah yang disebut di dalam Lukas 11 ayat 22 sampai 24 sampai 26. Di situ ada orang yang dimana roh jahatnya keluar. Jadi bukan diusir loh ya. Niatan roh jahat itu keluar dari orang itu dan kemudian dia cari tempat di tempat lain tidak ada. Dan kemudian tidak didapati. Kemudian dia lihat lagi rumah itu dan kemudian kok tertata rapi, bersih begitu ya. Dia undang 7 temannya untuk bisa merusak lebih parah lagi. Nah, itu artinya itu polanya pengusiran setan di dalam agama-agama lain. Tetapi orang Kristen juga demikian. Jadi jangan berhenti pada pelepasan saja, tetapi harus ada follow up-nya. Kalau tidak ada follow up-nya untuk orang tersebut sungguh-sungguh bertobat, nanti efeknya, dampaknya lebih parah lagi dia. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya sudah pesan, ini tolong ya, karena di luar kota posisinya, karena hari itu kami berpisah di luar kota. Saya pesan sama teman-temannya untuk segera di follow up, tapi sayangnya tidak segera di follow up, dosanya lebih parah lagi. Nah, ini penting sekali. Baik. Oke, itu yang membedakannya. Ada pertanyaan dari Sungioto, Pak, orang yang kerasukan setan itu rohnya sendiri dikemanakan? Ditidurkan oleh setan atau gimana ya? Karena orang yang sadar diri, setelah sadar kerasukan itu kadang-kadang nggak ingat apa-apa. Gimana? Kalau dalam perumpamaan Lukas itu kan rumah, terus ada perampoknya gitu ya. Lah, tuan yang punya rumah itu dirampok, artinya dikuasai, diikat, dibelenggu. Sehingga yang menguasai rumah itu adalah perampok itu. Nah, oleh sebab itu orang yang kerasukan setan itu tidak mengalami sebuah kesadaran, tetapi tubuhnya ini dikuasai oleh roh jahat itu sendiri. Nah, makanya kita diingatkan bahwa di dalam ibadah pun ini kaitannya dengan firman tentang jangan mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah oleh roh. Ini penting sekali. Bedanya kepenuhan Roh Kudus dengan kepenuhan roh jahat itu di situ. Kepenuhan Roh Kudus itu membuat kita semakin sadar akan keberdosaan, jadi semakin sadar akan kebenaran firman dan hidup itu benar sungguh-sungguh totalitas antara tubuh, jiwa dan roh. Tetapi berbeda dengan kepenuhan roh jahat, itu justru malah dirinya sendiri dikuasai dengan ketidaksadaran. Begitu. Ya. Nah, oke. Mas, ada pertanyaan? Ini sambil nunggu yang lain belum bertanya, saya mau bertanya ini ya. Mungkin nggak roh jahat itu tinggal diam dengan tenang di dalam diri orang itu tanpa ada gejala-gejala kayak orang yang ngamuk-ngamuk gitu loh ya. Jadi dia dikuasai benar-benar lama gitu loh. Mungkin ada seperti itu ya. Bisa jadi. Tapi nanti pasti akan muncul buahnya, istilahnya dampaknya. Jadi ada yang saya pernah layani itu dia tipenya diem. Ini aktivis gereja ya, pelayan ya, dia diem begitu. Waktu ada kami pelayanan dari beberapa kota, dari beberapa gereja begitu, kami adakan pelatihan. Lah, singkat ceritanya, ada satu orang ketahuan, akhirnya kami doakan, pernah terlibat okultisme. Kemudian kami doakan bersama-sama manifestasi dia. Satu orang saja dari antara belasan orang ini. Dan kemudian tiba-tiba satu orang ini yang tampaknya hanya diam saja ini manifestasi. Dia tiba-tiba juga teriak dan sebagainya. Kemudian kami berdoa minta hikmat. Rupa-rupanya dia terikat dengan kebencian terhadap papanya. Roh jahat itu membuat dia semakin lama semakin benci dan kemudian pernah membuat dia pengen dorongan untuk bunuh diri. Nah, kemudian kita doakan untuk belajar untuk mengampuni papanya. Jadi
bisa saja tampaknya diam, tenang gitu. Tetapi pasti suatu ketika nanti akan muncul. Ya, soalnya ada pernah pengalaman, ada orang 5 tahun itu kelihatan linglung sekali. Setelah ada pengusiran, pada waktu itu dia sadar dan dia lupa segala sesuatu selama 5 tahun itu. Bisa ya seperti itu ya, Mas? Bisa. Bahkan kalau kita membaca kisahnya Rasul Paulus ya, ada satu dukun itu ya, itu berteriak-teriak loh, menyebut Paulus dan temannya itu ini loh, orang-orang yang membawa Injil keselamatan loh, bayangin loh. Jadi Rasul Paulus dipuji loh, dipuji-puji ini Injil, perdengarkanlah mereka membawa kabar keselamatan begitu loh. Akhirnya Rasul Paulus terganggu dan kemudian mengusir roh jahat ini. Jadi hati-hati, hamba-hamba Tuhan kalau dipuji-puji belum tentu dia orang yang sungguh-sungguh memuji, tapi jangan-jangan orang yang kerasukan setan bisa memuji kita loh ya. Ya. Ngeri ya Mas ya. Oke. Baik, teman-teman silakan ada pertanyaan ya, mungkin ada pengalaman mau sharing pun silakan. Ada pertanyaan karena kita masih ada beberapa sekitar 18 menit ya untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Kris. Oke ya, Mas Kris tadi kan bilang pernah pengalaman okultisme ya, 2 tahun. Boleh cerita nggak kenapa akhirnya bisa bertobat? Oh, oke. Ini saya dasari dulu ya. Kenapa saya selalu kaitkan dengan firman Tuhan? Karena gini, pengalaman yang saya alami ini bisa mengacaukan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya harus dasari dengan firman Tuhan supaya saya bisa melihat dengan terang. Makanya kalau saya kesaksian, saya tidak banyak berbicara tentang pengalaman saya, tetapi harus saya lihat dari pengalaman saya berdasarkan firman Tuhan. Nah, hati-hatinya adalah orang yang bertobat, yang baru pernah mengikuti kayak gini, seringkali ada orang langsung diundang suruh kesaksian. Saya kasih contoh ya, saya sebut di Gendeng Pamungkas deh, ya itu terkenal sekali, bertobat, ilmunya sangat tinggi sekali, kemudian terus ngomongnya bertobat dan kemudian diundang banyak gereja kesaksian, tetapi perhatikan akhirnya dia kembali lagi pada ilmunya. Ada juga orang yang pendeta yang punya pengalaman sama seperti saya, mungkin lebih tinggi lagi, tetapi yang dia ceritakan itu jujur aja kurang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, pengalaman. Nah, ini hati-hati ya, karena tidak belajar firman Tuhan dengan baik. Ya, penting sekali belajar firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, saya terlibat 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, dan kemudian punya beberapa ilmu, dan kemudian itu kelas 2, kelas 3 SMP. Ya, karena pergaulan. Makanya firman Tuhan betul sekali, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Papa saya majelis, rumah saya buat sekolah minggu, tetapi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya terlibat di dalam situ. Kemudian saya bertobat karena benar-benar hanya karena kuasa Roh Kudus. Jadi saya disuruh bertobat, papa saya pendeta dan sebagainya, saya enggak. Tapi ketika ada satu peristiwa di mana saya berduka cita karena papa mau meninggal, kemudian saya janji sama Tuhan untuk meninggalkan semua dosa-dosa saya kalau Tuhan izinkan papa saya masih hidup begitu. Nah, itu akhirnya saya tinggalkan semua, tetapi itu belum selesai. Rupa-rupanya itu belum disebut belum lahir baru, ya. Beberapa tahun kemudian setelah saya mengalami kesadaran bahwa saya orang berdosa, saya akhirnya berdoa secara pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini pertobatan saya berbeda dengan teman saya satu leteng itu ya, satu angkatan. Kalau teman saya sampai muntah darah, didoakan sama beberapa pendeta itu sampai muntah darah dan sebagainya. Nah, saya sempat ragu, saya sungguh-sungguh bertobat atau belum ini gitu ya. Kemudian saya kok tidak pakai muntah darah, ilmu-ilmu saya kok tidak gitu ya. Kemudian saya akhirnya belajar untuk tunduk sama firman Tuhan. Pertobatan Simon Petrus dengan pertobatan Rasul Paulus berbeda.
cara Tuhan bekerja juga berbeda. Akhirnya saya cuma sebutkan semua ilmu yang saya, dosa-dosa yang pernah saya lakukan, semua ilmu yang saya punya saya tolak dalam nama Yesus, dan kemudian saya berdoa sungguh-sungguh terima Kristus. Yang saya rasakan adalah damai sejahtera yang sejati. Dulu saya banyak musuh di mana-mana, tapi ketika saya bertobat, ya puji Tuhan, Tuhan jagai sampai sekarang. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Jenny. Pak, saya ingin tanya tentang ketindihan. Itu apakah bisa merupakan peristiwa roh jahat yang sedang mencoba merasuki orang yang ketindihan itu? Saat ketindihan katanya dia seperti mimpi melihat sosok yang menindihnya. Nah, ini katanya terjadi berturut-turut beberapa hari. Gimana, Mas Kris? Ya, sekali lagi ya. Minta hikmat sama Tuhan. Berdoa kiranya Tuhan mimpin, gitu ya. Prinsip-prinsipnya jelas sekali. Karena tadi saya sudah bilang, bisa jadi antara karena penyebab kuasa kegelapan, roh jahat dengan psikologi, ini kadang juga bisa bergabung menjadi satu. Tetapi juga bisa hanya psikologi saja, ataupun roh-roh jahat saja. Nah, minta hikmat sama Tuhan. Nah, perlu sekali dilihat juga, dibedakan. Misalkan nih, kalau ternyata ada kuasa roh jahat yang bekerja di dalam proses tindihan itu ya, coba diingat-ingat, apakah pernah ada keterlibatan anggota keluarga kita? Jangan-jangan Tuhan izinkan pengalaman itu supaya semua dosa-dosa itu supaya dibongkar dan diakui, dan semua akhirnya mengalami damai sejahtera. Nah, penting sekali dicari akarnya. Apakah akarnya ini pernah terlibat okultisme atau enggak keluarga? Atau secara tidak langsung kita pun juga terlibat di dalamnya. Saya kasih contoh. Dulu pernah ada, saya kasih prinsip dulu ya. Prinsipnya adalah, kalau ada sesuatu yang kita tidak rela lepaskan, kecuali Tuhan ya, kecuali Tuhan, itu bisa menjadi sarana iblis atau roh jahat bekerja. Itulah yang disebut berhala. Saya ulangi ya, kalau ada sesuatu yang kita tidak rela lepaskan, kecuali Tuhan, itu bisa menjadi sarana iblis bekerja. Saya kasih contoh, saya ini pengalaman real. Dulu di satu tempat pelatihan, ada orang yang tidak percaya adanya setan dan sebagainya, dia tidak percaya, orang rasionalis banget gitu ya. Kemudian, tetapi dia mencintai budaya. Nah, kemudian dia menyimpan satu, kalau peninggalan Raja Solo itu sawur begitu ya, itu uang 500 rupiah logam, terus kemudian dibungkus dengan kain kuning sama kain putih mori begitu, kemudian ada berasnya begitu. Itu kalau raja ulang tahun dia sebar itu, kemudian dia mendapatkan salah satu itu. Wah, dia mencintai banget ini, dia tidak rela, ini dianggap sebagai benda yang paling bersejarah gitu. Penelitiannya pun dia lakukan di tempat-tempat makam raja-raja Solo, raja-raja Surakarta. Pernah dia minum air kembangnya di makam Raja Surakarta begitu. Nah, dari situlah letaknya iblis bekerja. Nah, jadi coba dicek ke dokter juga, apakah ini karena kesehatan, karena stres dan sebagainya, bisa jadi. Nah, makanya pola hidup yang sehat penting dijaga supaya tidak terlalu. Nah, itu perlu dibedakan di situ. Cari akarnya dulu. Nah, minta hikmat sama Tuhan. Nah, sharing-sharing sama Mbak Tuhan, doakan supaya Tuhan bukakan. Mas, saya mau tanya nih, dari seorang bernama Wen. Mas, saya mau tanya, kakek saya ini seorang dukun, dukun Tionghoa lah, Lauya ya. Karena sudah semakin tua, Alzheimer, dan dia pindah ke Pontianak. Ya, apakah roh jahat itu bisa turun-menurun ya? Mohon maaf ya, saya tadi baru masuk jadi belum tahu ya. Tadi kayaknya memang ini belum dibahas sih. Apakah bisa ya kalau kakek itu punya kuasa kegelapan, apakah itu bisa menurun? Ya, itu bisa dampaknya. Dan makanya penting sekali untuk memutus, yaitu tinggal di dalam Kristus. Jadi keluarga itu biasanya, saya pernah temui, dia tidak sadar, dia tidak pernah terlibat, tetapi dia merasakan ada sesuatu gangguan, terus ternyata orang tuanya pernah terlibat dalam okultisme.
Nah ini penting sekali diputus di dalam Kristus. Bisa turun. Saya dan juga mungkin kakek barang-barang saya yang peninggalan mungkin harus dibuang ya. Oh ya, dibakar, dibuang, harus benar-benar bersih. Oke. Tadi Mas Kris ada cerita tentang kakek? Oh ya, saya rupa-rupanya saya punya kakak dari papa maupun mama, latar belakangnya juga sama seperti itu. Jadi kenapa kok saya cepat sekali dalam 2 tahun punya beberapa ilmu begitu ya, termasuk untuk kekebalan, untuk menyembuhkan orang begitu. Jadi rupa-rupanya dicari akarnya. Oh iya. Dan barang-barangnya juga ada. Begitu saya bertobat, saya akhirnya beranikan untuk bakar dan buang semua. Oke. Baik, Mas Kris, tinggal 5 menit ya. Ada pertanyaan satu lagi dari saya. Kalau misalnya kita berhadapan dengan ada orang yang kerasukan ya mungkin waktu itu nggak ada pendeta, kita hanya orang percaya sendiri ya, atau kita harus bagaimana nih? Kita adalah domba di tengah serigala. Artinya digambarkan sebagai domba itu senjatanya cuma mengembek atau berdoa. Ingat ya, pertama kita ini ada malaikat yang menjaga. Ya, tugas malaikat itu menjaga orang-orang percaya. Yang kedua, di dalam diri kita ada Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada segala roh-roh yang ada di dunia ini. Artinya, jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan gentar. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, doakan saja, pasti bisa. Okay. Saya punya pengalaman kakak saya yang tidak pernah pelayanan seperti itu, temannya kerasukan, semua agama mendoakan, kemudian kakak saya cuma doa sederhana, dia bukan tipe orang ya, doa sederhana, Tuhan bekerja gitu. Jadi jangan takut dalam peperangan rohani ini, andalkan Tuhan, pasti menang. Oke. Baik, ada satu lagi pertanyaan Nadia. Bagaimana dengan seorang yang sering bermimpi buruk, bertemu atau sedang melawan iblis? Ya, apakah itu hanya sekedar mimpi atau sebenarnya karena mungkin dia suka nonton film horor makanya seperti itu, atau memang ada sesuatu nih Mas? Nah, bisa jadi penyebabnya film horor, psikologi itu ya, tetapi bisa jadi itu kuasa kegelapan. Sama seperti yang tadi, yang teman yang saya sebutkan tadi, dia ketahuannya adalah ketika dia bermimpi, dia merasakan betul-betul seperti berkelahi dengan roh jahat itu, dan kemudian dia terbangun, dia teriak-teriak, kami bangun, kemudian dia terbangun, dia bilang, nanti roh jahatnya akan datang lagi. Wah, kami doa itu. Kami doa dan kemudian benar-benar datang lagi dia, roh jahatnya. Nah, baru saya tanya-tanya dia, saya gali kehidupannya. Ternyata dia pernah terlibat dalam okultisme. Nah, ini penting sekali digali dulu latar belakangnya, dia gimana. Kalau ternyata dia pernah terlibat atau keluarganya pernah terlibat, bisa jadi itu bagian daripada kerjaan dari kuasa kegelapan. Tapi kalau tidak ada, bisa jadi karena sering nonton film horor-horor begitu ya, ya itu karena psikologi berarti. Oke, baik. Terima kasih Mas Kris untuk diskusi kita. Mas Kris boleh kasih satu closing statement untuk kita seputar dengan tema yang seperti ini, ya, tentang kerasukan setan. Mungkin boleh kasih closing statement untuk kita ya. Ya. Kalau kita sudah benar-benar tinggal di dalam Kristus, mengalami kelahiran baru, ingat, malaikat menyertai kita, menjagai kita, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan takut. Tidak akan pernah kita dibiarkan melawan sendiri kuasa kegelapan. Tetapi, kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan karena kuasa kegelapan, sesungguhnya Tuhan punya rencana yang indah supaya kita pun juga bertumbuh mengandalkan Dia dan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Oleh sebab itu, jangan andalkan diri kita sendiri dalam peperangan rohani ini. Andalkan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan menyertai kita dengan kuat kuasa. Amin. Terima kasih Mas.